Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar hari ini? Bertemu kembali dengan saya, Ibu Darunisi, dalam pembelajaran IPA. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak, sekalipun di masa pandemi seperti ini dan masih berlaku pembelajaran new normal dan kita diwajibkan untuk belajar dari rumah, kita harus tetap semangat. Semangat ya anak-anak. Mari kita mulai pembelajaran ini. Kita belajar tentang bunyi. Apakah bunyi itu? Sebelum kita mengetahuinya, kita akan mengetahui dulu apa tujuan pembelajaran ini. Tujuan pembelajaran ini diharapkan setelah mengikuti pelajaran ini, anak-anak dapat menjelaskan bunyi dengan benar, menyelesaikan bunyi dengan menurut frekuensinya, menjelaskan macam-macam bunyi dengan benar, dan menganalisis penerapan bunyi dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Apa bunyi itu? Bunyi adalah energi gelombang yang berasal dari sumber bunyi yang bergetar. Lalu, apakah gelombang bunyi itu? Gelombang bunyi adalah merupakan gelombang mekanik yang dapat merambat melalui medium. Syarat bunyi terdengar adalah satu, ada sumber bunyi. Kita ambil contoh suara musik. Kedua adalah ada pendengar. Yang ketiga ada perantara atau medium. Medium bunyi adalah suatu alat yang dapat menghantarkan bunyi. Medium bunyi dibedakan menjadi tiga, yaitu padat, cair, dan gas. Untuk contoh zat padat, jika kita sedang berbicara bermain dengan menggunakan alat seperti gambar berikut. Untuk zat cair, kita bisa mendengarkan getaran yang ada di dalam air setelah benda itu kita pukul. Kemudian untuk zat gas kita bisa mendengarkan melalui lonceng atau kita sedang berbicara dengan teman-teman kita. Jenis bunyi dibedakan menjadi tiga. Menurut frekuensinya, satu adalah bunyi infrasonik. Infrasonik adalah bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz. Ambil contoh jangkrik dan anjing. Yang kedua adalah bunyi audiosonik, yaitu bunyi yang frekuensinya antara 20 sampai 20.000 kHz. Yang mendengar adalah telinga kita. Yang ketiga adalah bunyi ultrasonik, yaitu bunyi yang frekuensinya lebih dari 20 kHz. Contohnya kelelawar, lumba-lumba. Sekarang sifat-sifat bunyi. Bunyi dapat merambat melalui zat padat, zat cair, dan gas. Bunyi dapat diserap dan dipantulkan. Bunyi dapat dibiaskan. Bunyi termasuk gelombang longitudinal. Pemantulan bunyi dibedakan menjadi tiga, yaitu bunyi dapat memperkuat bunyi asli. Contohnya, kalau kita sedang berbicara berada di dalam kelas atau guru sedang menerangkan di dalam kelas. Yang kedua adalah gaung.
Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar sebagian bersamaan dengan bunyi asli. Karena dinding pemantulnya agak berjauhan sehingga bunyi asli terdengar kurang jelas. Yang ketiga adalah gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli karena dinding pemantulnya sangat jauh. Kamu di mana? Naina, kamu di mana? Naina, kamu di mana? Sekarang bunyi dapat dibiaskan. Contohnya, fenomena petir. Suara petir akan terdengar lebih keras pada malam hari. Hal ini karena suhu udara pada malam hari di bawah lebih dingin daripada suhu udara di atasnya. Yang berikutnya, bunyi termasuk gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah rambannya sejajar atau sama dengan arah getarannya. Jika arah getaran bunyi ke kanan, maka gelombang bunyi juga akan merambat ke kanan. Nah, sekarang sampailah pada karakter bunyi. Tinggi rendahnya bunyi ditentukan oleh frekuensinya. Dalam hal ini dibedakan menjadi 3, yaitu nada. Nada adalah bunyi yang frekuensinya teratur, contohnya alat-alat musik. Yang kedua adalah desah. Desah adalah bunyi yang frekuensinya tidak teratur, contohnya suara hujan, suara ombak, dan lain-lain. Yang berikutnya adalah dentum. Dentum adalah bunyi yang terdengar sangat keras, contohnya suara petir, bunyi bom, atau suara ledakan yang sangat keras. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kali ini. Sampai bertemu kembali pada pembelajaran berikutnya, pada video-video pembelajaran berikutnya. Dan tetap semangat. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komennya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.